Selamat pagi Kak Akila, kami di sini dari kelompok 5 Audit D. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai bagian ADORT 10 hingga ADORT 30. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ADORT 10, kita akan lihat ke bagian input TTLK terlebih dahulu, yang dimana pada bagian ini telah kami isi sesuai dengan periode yang berjalan, yaitu pada tahun 2025 dengan periode perbandingan 31 Desember 2024. Lalu kami juga telah mengisi LK yang masih kosong sebelumnya dengan nama-nama akun yang berkaitan, lalu kami klasifikasikan berdasarkan mapping grup akun, kelompok, dan juga header. Kemudian telah kami input juga angka-angka sesuai dengan yang tertera di soal. Sehingga di sini dapat kami temukan EBT-nya, yang kemudian akan kami masukkan ke bagian input EBT klien. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cek EBT dan juga cek neraca masing-masing sudah balance, sehingga kita bisa lanjut ke bagian A210. A210 membahas mengenai materialitas awal audit dengan kondisi entitas normal. Nah, pada bagian ini, periode saldo yang dipilih adalah 31 Desember 2025 dengan angka-angka pada bagian ini berasal dari angka-angka yang telah diinput di LK sebelumnya. Kemudian kami juga telah mengisi margin materialitas keseluruhan dengan pertimbangan acuan, yaitu pendapatan atau laba sebelum pajak kurang memenuhi syarat sebagai acuan menentukan materialitas. Kemudian untuk materialitas pelaksanaan dan juga ambang batas nilai yang tidak dikoreksi karena perusahaan menganggap risiko klien tinggi. Lalu kami juga telah menentukan spesifik materiality dengan nama-nama akun yang berkaitan, yaitu ada pendapatan piutang usaha dan juga kas dan setara kas dengan spesifik OM dan juga PM masing-masing sebesar 50%. Baik, selanjutnya adalah menentukan spesifik materiality. Jadi di sini ada 3 spesifik materiality, yaitu akun pendapatan, piutang usaha, dan kas dan setara kas. Lalu di sini ada percentage spesifik OM dan spesifik PM-nya yang sudah ditentukan juga di soal. Lalu bagian mapping di ketiga spesifik material tersebut muncul simbol M seperti berikut. Lalu dilanjutkan ke yang A220 dan ke indeks 220.1. Di sini ada perhitungan analisis vertikal dengan membandingkan saldo akhir tahun dan saldo periode yang lalu. Lalu dari hasil perhitungan ini terdapat satu akun yang analisis vertikalnya lebih dari 50%, yaitu aset tetap. Sehingga kondisi ini ditemukan aset tetap berdasarkan analisis vertikal sebesar 56,2%, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah ada kemungkinan salah saji. Kesimpulan hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material. Oke, lanjut ke bagian 220.2. Jadi untuk bagian ini adalah perhitungan penilaian finansial keuangan dengan dulu seperti berikut. Lalu untuk hasil perhitungannya seperti berikut, hasil analisisnya seperti berikut. Lalu kondisi yang ditemui adalah ada rasio yang perlu menjadi perhatian, antara lain perputaran persediaan, perputaran piutang usaha, dan perputaran utang usaha. Sehingga kesimpulannya hasil analisis awal terdapat risiko transaksi material. Jadi untuk bagian A220, hasilnya seperti ini, kesimpulannya akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap akun-akun yang berpotensi salah satu berdasarkan analisis tren dan rasio. Oke, kita lanjut ke bagian 230. Kita mulai dari informasi umum dan aspek legalitas pada 230.1. Ini berisi tentang informasi umum dan aspek legalitas yang tidak terdapat kemungkinan salah saji material, berisi dari kontak klien, seperti berisi Alexin Anis sebagai Direktur Utama Keuangan dan Manajer Accounting. Lalu terdapat informasi umum, yaitu informasi mengenai pendirian perusahaan. Lalu juga terdapat susunan pengurus perusahaan. Lalu pada nomor dan tanggal akta perubahan pendirian perusahaan tidak diberitahu dan tidak beri informasi, jadi tidak diisi. Lalu ada informasi mengenai legalitas lainnya, seperti surat izin usaha, tanda-tanda daftar perusahaan, dan perizinan lainnya. Lalu kita lanjut ke bagian 230.2, yaitu adalah struktur organisasi dan tanggung jawab. Struktur organisasi dan tanggung jawab ini tidak terdapat kemungkinan salah satu material, dan struktur organisasi dan deskripsi tanggung jawabnya sudah diperoleh dan disajikan dengan struktur organisasinya sebagai rapat umum pemegang, dewan komisaris, dan direktur utama, lalu ada direksi lainnya.
Lalu terdapat juga uraian tanggung jawabnya seperti wadai utama, keuangan, operasional, dan pemasaran, dan juga kepala divisi. Lalu lanjut ke proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi pada 230.3. Ini proses aktivitas bisnis utama ini tidak dapat kemungkinan salah saji material. Lalu ada beberapa informasi terkait kebijakan akuntansi yang perlu ditindaklanjuti dengan prosedur substantif yang lebih rinci. Dan proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin ini terdapat uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Lalu ada uraian siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Lalu terdapat rangkuman uraian siklus penjualan dan piutang usaha dan penerimaan. Lalu ada juga rangkuman uraian siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemahaman peraturan yang relevan, di mana yaitu ada 4 di undang-undang terkait undang-undang PPN, mana entitas mencatat utang PPN sebagai akun utama yang terkait yaitu akun utang pajak, di mana klien patuh. Yang kedua, undang-undang PPH, entitas mencatat utang PPH, PPH impor, PPH pegawai, di mana akun utama yang terkait yaitu utang pajak. Yang ketiga, eh, di mana klien tidak patuh. Yang ketiga, ada Undang-Undang Perundangan Nomor 36 Tahun 2014 tentang profesi kesehatan, di mana klien harus menghitung kewajiban imbalan pasca kerja, liabilitas imbalan pasca kerja, di mana klien terdapat tidak patuh. Dan yang terakhir, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah terkait peraturan Kementerian Keuangan, yaitu layanan pengembangan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata harus um, di-comply dengan undang-undang, di mana klien terdapat patuh. Yang menjadi kesimpulan dari kelompok kami adalah pemahaman peraturan yang relevan, tidak terdapat kemungkinan salah saji material, di mana perusahaan tidak patuh dalam melakukan kewajiban perundang-undangan, dan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang berikutnya terkait pemahaman lingkungan bisnis, yaitu pada tren industri sejenis terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang berdampak pada penurunan margin pendapatan, dan akun yang terdampak ada akun pendapatan. Yang kedua, secara kondisi ekonomi nasional terjadi kenaikan biaya obat, biaya dokter atau kesehatan rumah sakit, dan akun yang terdampak ada persediaan dan juga beban pokok pendapatan. Yang ketiga, dalam perkembangan teknologi, penurunan tingkat pasien apabila penetrasi platform online rumah sakit masih rendah, di mana ini mempengaruhi akun beban usaha dan juga beban pokok pendapatan. Dan yang terakhir, bangunan rumah sakit dalam daerah tertentu dapat memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat setempat untuk menjadi tujuan utama dalam berobat, di mana akun yang terdampak ada akun pendapatan dan juga beban pokok pendapatan. Dan yang terakhir, ketersediaan biaya dan energi, tidak ada perubahan tarif TTL. Dan kesimpulan yang kami ambil pemahaman lingkungan bisnis terkait kemungkinan salah saji material, ada beberapa akun terdampak karena pengaruh faktor eksternal yang harus ditelusuri lebih lanjut dengan prosedur audit yang lebih rinci. Kemudian pada pemahaman penyiapan laporan, penyusunan laporan keuangan, tidak dilakukan impairment test pada piutang usaha dan juga aset tetap, dan juga terdapat kesalahan dalam penghitungan depresiasi aset. Dan akun yang terdampak karena dua hal tersebut ada akun piutang usaha, aset tetap, dan beban usaha, beban penyusutan usaha. Nah, kesimpulan yang kelompok kami ambil adalah pengendalian, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan belum memadai karena adanya potensi salah saja akibat kontrol yang belum memadai. Kemudian terkait analisis faktor kecurangan, auditor menemukan adanya penyusutan kendaraan ambulans yang belum tercatat sebesar 3 juta, dan akun yang terdampak ini pada beban usaha penyusutan. Kemudian salah satu alat kesehatan mengalami konsleting arus pendek sehingga mengakibatkan kerugian sebesar 127 juta, dan akun yang terdampak adalah akun beban operasi lainnya. Dan yang ketiga, ada overstated penjualan senilai 800 miliar 299.990.000, di mana dalam analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji material dan adanya potensi salah saji first rated penjualan senilai 800
miliar 299.990.000.